Saya Fitria Rahmadani, Stambuk B1 J1 19017, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo. Materi yang akan saya bawakan yaitu strategi pemasaran untuk pemimpin, pengikut, dan penceruk pasar. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Pemimpin pasar merupakan perusahaan yang biasanya mengungguli perusahaan lain dan perubahan harga, pengenalan produk baru, jangkauan distribusi, dan intensitas promosi. Pemimpin merupakan titik orientasi bagi para pesaing. Suatu perusahaan baik untuk menantang, meniru, atau menghindarinya. Ada beberapa strategi pemimpin pasar. Yang pertama, memperluas pasar keseluruhan. Dalam memperluas pasar keseluruhan, memiliki beberapa strategi juga. Yang pertama, pemakaian baru. Setiap kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak peduli terhadap produk itu atau yang menolak produk itu karena harga atau tidak adanya atribut-atribut tertentu. Perusahaan paling sukses mengembangkan pemakaian baru adalah Sampo by Johnson. Mula-mula mereka bingung karena angka kelahiran menurun. Manajemen Johnson memutuskan melakukan kampanye iklan yang ditujukan oleh orang dewasa. Sampo ini menjadi merek nomor 1 dalam pasar sampo keseluruhan. Yang kedua, penggunaan baru. Pasar dapat diperluas melalui penemuan dan mempromosikan penggunaan baru suatu produk. Rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi perata sejenis kue dadar seminggu 2-3 kali. Produsen Pranata akan mendapatkan keuntungan jika mereka dapat mempromosikan Pranata pada suatu kesempatan lain sepanjang hari, misalnya sebagai makanan ringan untuk meningkatkan frekuensi pemakaiannya. Strategi perluasan ketiga adalah meyakinkan masa perluasan ketiga, meyakini masyarakat untuk menggunakan lebih banyak produk pada setiap kesempatan penggunaan. Strategi pemimpin yang kedua yaitu mempertahankan pangsa pasar. Selain berusaha memperluas, pemimpin pasar harus terus mempertahankan terhadap serangan pesaingnya. Ada 6 cara untuk mempertahankan pangsa pasar, yaitu dan yang pertama, pertahanan posisi. Kebanyakan ide dasar pertahanan adalah membangun suatu benteng di sekeliling daerahnya yang tidak dapat diruntuhkan. Kedua, pertahanan rusuk. Pemimpin pasar seharusnya tidak hanya menjaga daerahnya saja, tetapi juga bergerak membuat penjagaan di luar posnya untuk melindungi sisi yang lemah atau mungkin digunakan sebagai basis investasi atau serangan balik. Yang ketiga, pertahanan mendahului. Gerakan pertahanan yang lebih agresif adalah melakukan serangan terhadap musuh sebelum musuh memulai serangannya. Pertahanan ini menyatakan lebih baik pencegahan daripada mengobati. Yang keempat, pertahanan serangan balasan. Kebanyakan pemimpin pasar ketika diserang akan menganggapnya dengan serangan balasan. Pemimpin tidak dapat tinggal diam dalam menghadapi potongan harga. Gemerlapnya promosi, perbaikan produk atau investasi daerah penjualan yang dilakukan oleh para pesaingnya. Yang kelima, pertahanan bergerak. Melibatkan lebih banyak pemimpin yang secara agresif mempertahankan daerahnya. Pemimpin memperluas daerah masuk ke daerah baru yang dapat dijadikan pusat untuk bertahan dan menyerang di masa depan. Yang selanjutnya, yang terakhir yang keenam, pertahanan penciutan. Penciutan terencana bukan meninggalkan pasar, tetapi menutup daerah yang lebih lemah dan mengalihkan sumber dayanya untuk pasar yang lebih kuat. Selanjutnya, strategi pemimpin yang ketiga yaitu memperluas pangsa pasar. Pemimpin pasar dapat mengembangkan profitabilitas mereka melalui meningkatkan pangsa pasar mereka. Perusahaan harus mempertimbangkan 3 faktor sebelum mengejar pangsa pasar secara membabi buta. Yang pertama, kemungkinan provokasi pesaing-pesaing yang iri berteriak atau memonopoli jika perusahaan dominasi terus naik pangsa pasarnya. Yang kedua, biaya ekonomi. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan bauran pemasaran yang keliru dan mengejar pangsa pasar yang lebih tinggi sehingga tidak menaikkan laba. Strategi pemimpin pasar yang keempat
keempat yaitu strategi penataan pasar. Penataan pasar merupakan perusahaan yang secara agresif mencoba memperluas pangsa pasarnya dengan menyerahkan pemimpin, perusahaan nomor 2 atau perusahaan kecil lainnya. Yang kelima, menentukan sasaran dan lawan strateginya. Penantang pasar harus memerlukan 2 sasaran strateginya. Prinsip dasar tujuan militer mengatakan bahwa setiap operasi militer harus diarahkan ke sasaran yang jelas, tegas, dan dapat dicapai. Tujuan strategik dari kebanyakan pemimpin pasar adalah meningkatkan pangsa pasar mereka, memikirkan bahwa hal tersebut akan mengarah kepada perolehan laba yang lebih tinggi. Pada dasarnya, penyerahan dapat menyerang 3 jenis perusahaan. Yang pertama, menyerang pemimpin pasar. Strategi ini berisiko tinggi namun hasilnya dapat tinggi pula. Yang kedua, menyerang perusahaan sebanding yang tidak bekerja dengan baik dan keuangan yang lemah. Yang ketiga, menyerang perusahaan lokal dan kecil yang tidak baik dan keuangannya lemah. Strategi pemimpin selanjutnya yaitu memilih strategi penyerangan. Titik awal dikenal sebagai prinsip massa yang menyatakan bahwa daya tempur yang unggul harus dipusatkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk tujuan yang tegas. Kita dapat membuat kemajuan dengan membayangkan musuh yang menduduki suatu daerah pasar tertentu. Yang pertama, serangan frontal. Penyerangan dikatakan melakukan serangan frontal apabila ia mengerahkan besar-besaran kekuatan untuk melawan musuhnya. Ia menyerang kekuatan musuh, bukan kelemahannya. Hasilnya tergantung pada siapa yang lebih kuat dan siapa yang tahan. Selanjutnya yang kedua, serangan rusuk. Prinsip utama dari perang modern adalah pemusatan kekuatan melawan kelemahan. Penyerahan kemungkinan menyerah pada sisi yang kuat untuk menyibukkan pasukan yang bertahan, tetapi kemudian melakukan serangan yang sesungguhnya dirusuk atau di belakangnya. Yang ketiga, serangan pengapungan adalah usaha untuk meraih daerah musuh melalui serangan kilat terpadu. Dilakukan dengan melibatkan serangan besar di beberapa sisi, sehingga musuh harus melindungi muka, sisi, dan belakang. Serangan pengapuran masuk akal bila penyerangan melalui sumber daya yang lebih kuat. Yang keempat, serangan menghindar merupakan serangan yang tidak langsung. Artinya menghindari musuh dari penyerangan pasar lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya. Yang kelima, serangan gerilya adalah pilihan lain yang ada di pasar penyerangan, khususnya pasar yang lebih kecil yang mempunyai modal yang lemah. Perang gerilya terjadi dari bertempur dengan serangan kecil, serangan terputus-putus pada daerah yang berbeda, dengan tujuan mengganggu, mengacaukan musuh, dan akhirnya menancapkan kakinya secara permanen di tempat tersebut. Strategi pemasaran yang kedua yaitu strategi pengikut pasar. Pengikut pasar adalah perusahaan nomor 2 yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak. Biasanya takut mengalami kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pengikut memiliki strategi untuk ikut aktif dalam pertumbuhan pasar. Ada 3 strategi yang dibedakan. Yang pertama, penduplikatan atau cloner. Cloner berusaha menyamai produk, distribusi, iklan, dan lainnya, seperti yang dilakukan pemimpin pasar. Cloner yang ekstrim adalah pemalsuan yang memproduksi produk pemimpin. Yang kedua, peniru atau imitator. Imitator meniru beberapa hal dan pemimpin, tetapi menjaga diferensiasi dalam kemasan iklan, penetapan harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengubah atau adapter. Adapter mengambil produk pemimpin,
dan mengubah dengan sering pula memperbaiki produk tersebut. Adapter mungkin memilih menjual ke pasar yang berbeda dan menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Namun seringkali adapter tumbuh menjadi penantang masa depan. Strategi pemasaran yang terakhir yaitu strategi penceruk pasar. Perusahaan lebih kecil umumnya menghindari persaingan melawan perusahaan lebih besar dengan mengarah kepada pasar kecil yang tidak menarik perusahaan besar. Karakteristik ceruk pasar ideal yaitu yang pertama, ceruk merupakan suatu ukuran dan daya beli yang cukup untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ceruk mempunyai potensi pertumbuhan. Yang ketiga, ceruk tidak menarik pesaing-pesaing utama. Yang keempat, perusahaan memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk melayani ceruk dan model superior. Yang kelima, perusahaan dapat mempertahankan dirinya sendiri melawan serangan pesaing untuk melakukan goodwill pelanggan yang tidak dibangun. Penceruk mempunyai 3 tugas, yaitu menciptakan ceruk, memperluas ceruk, dan melindungi ceruk. Demikian materi tentang strategi pemasaran untuk pemimpin, pengikut, dan penceruk pasar yang saya bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.